Bismillahirrahmanirrahim. Wahayukum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah min indillah. Wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tattaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innamal bu'astu liutamima makarimal akhlak. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat jasmani maupun rohani. Yang kedua, salat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, menuju zaman yang terang pada saat sekarang. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran konselor dalam kenakalan remaja. Ya, perlu Anda ketahui, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pendidikan, manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dalam segala tindakan, ucapan, tingkah laku manusia yang selaku tak lepas dipengaruhi oleh suatu proses pendidikan. Namun, di era globalisasi sekarang ini, dunia pendidikan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan permasalahan. Di antaranya permasalahannya adalah permasalahan kenakalan remaja, misalkan tawuran, minum minuman keras, obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Pada dasarnya, kenakalan remaja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan sudut pendidikan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, berakhlak mulia, yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan, yang keempat, memiliki kesehatan jasmani, yang kelima, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka dari itu, perlu Anda ketahui pendekatan untuk mengatasinya di dalam lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah sudah ada suatu bidang yang memang dikhususkan untuk menangani berbagai masalah siswa yang diantaranya lebih sering kita kenal dengan bimbingan dan konseling. Cara mengatasi masalah kenakalan remaja zaman sekarang, hal-hal yang bisa dilakukan oleh mengatasi remaja oleh konselor. Yang pertama, tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum. Yang pertama, kenakalan dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan manakah yang biasanya menjadi sebab timbulnya penyaluran dalam bentuk kenakalan? Yang ketiga, usaha pembinaan remaja. Yang pertama, usaha pembinaan remaja itu dibagi-bagi. Yang pertama yaitu menguat sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan penciptaan suasana yang optimal demi mengembangkan pribadi yang wajar. Yang keempat, usaha memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial, keluarga maupun masyarakat di mana terjadi dalam kenakalan remaja. Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri dengan baik
sehingga keseimbangan diri akan dicapai, di mana penciptaan hubungan yang relasi antara aspek rasio dan aspek emosi. Pikiran yang sehat akan mengarahkan mereka ke perbuatan yang pantas, sopan, bertanggung jawab yang diperlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing. Usaha pencegahan kenakalan remaja secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkah laku para remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru-guru pembimbing dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. Sarana pendidikan lainnya mengambil peranan penting dalam pembentukan pribadi yang wajar dengan mental yang sehat dan yang kuat, misalkan kepramukaan dan lain sebagainya. Usaha pendidikan harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah maupun di sekolah. Pemberian bimbingan terhadap remaja bertujuan menambahkan pengertian remaja mengenai, yang pertama, mengenalkan diri, menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, menyesuaikan diri, mengenal dan menerima tuntunan dan penyesuaian diri dengan tuntunan tersebut. Yang ketiga, orientasi diri, mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada penyadaran nilai-nilai sosial, moral, dan etika. Pembimbing yang dilakukan dengan pendekatan yang pertama, pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada si remaja itu sendiri melalui percakapan, pengungkapan kesulitan si remaja, dan membantu, dan si pembimbing itu membantu untuk mengatasinya. Dan yang kedua, pendekatan melalui kelompok, di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kelompok kecil tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan kewenangan secara umum dengan harapan dapat memanfaatkan situasi tersebut. Yang kelima, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku lebih baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Yang keenam, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan nomor 3 maksudnya ya, mendengarkan dengan melakukan permainan bersama dan pekerjaan dalam kelompok dipupuk solidaritas dan fragmentum dengan pembimbing. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun tutur kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari program Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan semester 3 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.